alaihi salatu wassalam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dekatnya hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tanda-tandanya adalah munculnya atau banyaknya kematian yang datang secara mendadak. Dalam makna hadis, Bapak Ibu, di sini Nabi berkalam wa ayyadhara mautul fujaah, banyaknya kematian secara mendadak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata mati mendadak itu Bapak Ibu tanda di antara tanda-tanda akhir zaman. Mati secara mendadak, tidak memiliki riwayat penyakit, tidak punya riwayat hipertensi, tak punya keluhan di jantung, tidak punya salawatullahi alaihi wasalamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas pembahasan tentang kepemilikan anak laki-laki dan anak perempuan yang telah kita bahas lebih kurang sekitar 3 pertemuan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut kepada tema berikutnya, yang mana dalam khutbah panjangnya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pesan-pesan untuk umatnya, umat akhir zaman. Di antara pesan-pesan Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam As-Saghir jilid 2 halaman 261, nomor hadis 1132. Yang mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang mana dari sahabat Anas ibn Malik, dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dekatnya hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tanda-tandanya adalah munculnya atau banyaknya kematian yang datang secara mendadak. Dalam makna hadis, Bapak Ibu, di sini Nabi berkalam wa ayyadhara mautul fujaah, banyaknya kematian secara mendadak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata mati mendadak itu Bapak Ibu tanda di antara tanda-tanda akhir zaman. Mati secara mendadak, tidak memiliki riwayat penyakit, tidak punya riwayat hipertensi, tak punya keluhan di jantung, tidak punya keluhan pada organ-organ tertentu pada bagian tubuh, tiba-tiba meninggal dunia. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kematian itu tidak melihat usia, keadaan ataupun kondisi. Orang sehat mati, orang sakit mati, anak muda mati, orang tua mati, dan orang yang sakit belum tentu dia akan sebentar lagi akan mati. Orang sehat belum tentu akan lama hidupnya. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat akan kematiannya, lalu mempersiapkan bekal-bekal terbaik sebelum kematian itu datang kepadanya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, kematian mendadak ini ternyata menjadi sebuah pandangan khusus oleh para ulama, yang mana kalau dalam istilah medisnya Bapak Ibu serangan jantung, dan itu Bapak Ibu dapat kita saksikan bersama-sama bahwasanya di akhir zaman sekarang ini kita menyaksikan, kita mendengar fulan ataupun fulanah dia sehat, tadi bertemu dengannya
Dia bugar, tadi habis main futsal dengannya. Dia sehat, tadi habis main bulu tangkis dengannya. Dia sehat, tadi habis meeting dengannya. Dia sehat, tadi habis rapat dengannya, atau habis touring dengannya. Tiba-tiba meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini Bapak Ibu ada dua sikap para ulama ya dalam menilai atau mengkritisi sabda Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Pertama, kematian mendadak untuk orang-orang kafir itu merupakan sesuatu azab yang berlaku untuk mereka. Sementara orang-orang munafik atau orang-orang fasik, kematian mendadak itu bagian dari kemurkaan Allah untuknya. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk kepada hadits yang dibawakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, bahwasanya kematian mendadak itu Bapak Ibu merupakan keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. An Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian mendadak adalah keringanan, takhfif, mautul faja'ah takhfif al mu'min. Kematian mendadak adalah keringanan, takhfif alal mu'min, ya, terhadap seorang mukmin, dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir Bapak Ibu, kematian mendadak bagi mereka itu merupakan azab yang Allah berikan untuk mereka. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kondisi orang-orang yang sifatnya seperti fasik, munafik, yang hobinya melakukan maksiat kepada Allah, yang hobinya melakukan kedurhakaan kepada Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat? Kembali kita kepada kaidah, seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia wafat dalam keadaan joget, dugem, menggibah atau fitnah, bisa jadi kebiasaannya ketika sehat, ketika segar, ketika bugar itu hobi karaokean, hobi dugem, hobi yang lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kematianmu menentukan kebiasaanmu. Engkau terbiasa membaca Al-Quran, engkau terbiasa menghidupkan salat malam, engkau terbiasa mengerjakan duha, engkau terbiasa berpuasa di siang hari seperti sunnah Senin, sunnah Kamis dan segala macamnya. Nah, kebiasaan engkau ini akan membawakan engkau pada kematianmu. Berapa banyak Bapak Ibu kita perhatikan ada imam yang ketika memimpin salat, lalu pada sujud kedua dari rakaat kedua ketika subuh tak bangkit lagi Bapak Ibu. Allah cabut nyawanya, Allah cabut ruhnya melalui malaikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia wahuwa sajidun, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para dai, para ustaz yang berceramah, lalu ketika di tengah ceramahnya dia meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentukan kematianmu dengan kebiasaan hari-harimu. Mulai sekarang Bapak Ibu, terbiasalah berbuat baik, terbiasalah untuk mengerjakan kebaikan. Walau kita tak dihargai oleh orang, walau kita tak dihargai oleh orang, walau kita tak mendapatkan kebaikan serupa dari orang yang telah kita berbuat baik dengannya. Karena sungguhnya kebaikan itu akan abadi menjadi pemilik orang-orang mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematianmu itu merujuk kepada kebiasaanmu. Dan orang-orang beriman tentunya Allah Ta'ala, kenapa kalau kita melihat histori atau sejarah Bapak Ibu, seperti Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Bapak Ibu menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya, Nabi mengalami sakit yang cukup parah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga, kalau kita punya sanak famili Bapak Ibu, ya, dia sakit gagal ginjal contohnya, cuci darah 2 kali dalam sepekan. Lalu asbab karena cuci darahnya dia meninggal dunia, sampaikan berita gembira untuknya. Sampaikan berita gembira untuknya, karena sungguhnya apabila dia sabar menjalani semua cobaan yang Allah Ta'ala berikan, berupa apa? Cuci darah yang dia jalani 2 kali sepekan, itu akan dapat menghapuskan dosa-dosanya. Coba Bapak Ibu perhatikan, Nabi itu kekasih Allah Bapak Ibu. Nabi kekasih Allah. Tempat kembali Nabi adalah surga. Tempat kembali Nabi pastinya adalah surga. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dan yakin Nabi tempatnya adalah surga. Nah, kalau ada oknum ataupun sekte ataupun kelompok yang mengatakan Nabi tak dijamin masuk ke dalam surga, kita pastikan orang ini adalah orang-orang yang tersesat dan menyesatkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi ketika diundang ke sebuah jamuan, waktu itu dikisahkan Nabi dijamu oleh wanita Yahudi
pada peristiwa Khaybar Bapak Ibu, kalau saya tak salah itu di kitab Siyar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Waktu itu Nabi dijamu. Nabi kan suka paha kambing, Pak. Nabi itu suka paha kambing. Pokoknya jamuan yang diberikan ke Nabi, Nabi itu paling suka makan daging paha kambing. Lalu wanita Yahudi ini Bapak Ibu membubuhkan racun di atas daging paha kambing tersebut. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mudah nggak bagi Allah menyampaikan sebuah pengetahuan ke Nabi sebelum Nabi menyantap beberapa potong daging paha kambing itu, menyampaikan kepada Nabi dengan perkataan, "Ya Muhammad, jangan kau makan, daging itu telah dibubuhi oleh racun." Mudah nggak bagi Allah, Pak, untuk menginformasikannya kepada Nabi melalui Jibril alaihissalam? Mudah nggak, Pak? Mudah nggak, Pak? Tapi kenapa seperti seakan-akan Allah Ta'ala memberikan jeda atau membiarkan Bapak Ibu? Ini menunjukkan bahwasanya orang baik, orang saleh, para nabi, para rasul tak lepas dari ujian dan tak lepas dari cobaan. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bapak Ibu bohong, ya, bohong. Kami katakan bohong, kita katakan bohong, mengaku beriman kepada Allah tapi enggak Allah coba. Enggak mungkin. Allah ketika mengetahui keimanan seorang hamba, pasti Allah uji, Allah coba hamba tersebut. Ada yang diuji dengan finansial, ekonomi, ada yang diuji dengan penyakit yang menahun, ada yang diuji dengan ketakutan, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan iparnya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya. Kita semua Bapak Ibu punya ujian masing-masing. Ini menunjukkan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, setelah Nabi menyantap beberapa potong daging paha kambing tersebut, lalu turunlah Jibril alaihissalam, ya, dikatakan menyampaikan ke Nabi bahwasanya daging itu telah diracun. Dalam versi lain, asap yang keluar, yang mengepul dari daging paha kambing itu berbicara, berkata ke Nabi, "Ya Muhammad, jangan kau makan dagingku ini, jangan kau makan aku ini, karena aku telah diracun oleh wanita Yahudi." Dan beberapa sahabat dikatakan Bapak Ibu tumbang meninggal dunia. Dikarenakan apa? Telah termakan olehnya dan tak kuat menahan efek racun tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi dalam pangkuan Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Aisyah, sungguh masih terasa olehku rasa sakit dari efek racun pada peristiwa Khaybar." Nah, nampak tuh Bapak Ibu. Jadi ketika kita meninggal, sebelumnya kita menjalani beberapa kemoterapi bagi para penderita kanker, atau kita menjalani radioterapi, atau kita menjalani pengobatan yang bertahun-tahun sifatnya, sampaikan kepada mereka Bapak Ibu berita gembira, Allah hapuskan dosa-dosa mereka sebelum apa Bapak Ibu? Sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu dalam banyak riwayat, doanya orang-orang sakit itu terkabulkan, Pak. Jadi Bapak kalau datang berziarah menjenguk orang sakit, Bapak minta doa ke mereka. Doa mereka itu terkabulkan, mustajab Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya di sini Bapak Ibu, orang mukmin, orang beriman sebelum menghadap Allah ada ujian-ujian yang dia lalui, ada ujian-ujian yang dia dapatkan. Jadi oleh karenanya kematian mendadak menurut satu pendapat atau menurut beberapa pendapat ulama itu bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang munafik itu merupakan bagian bentuk dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku untuk dirinya. Adapun kematian mendadak bagi orang-orang beriman itu merupakan takhfif. Takhfif itu keringanan Bapak Ibu. Setidaknya apa? Dia tak begitu merasakan sakitnya sakaratul maut, atau dia tak begitu merasakan bagaimana sulitnya merasakan sakit yang bertahun-tahun, berbulan-bulan seperti sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudaranya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa dampak kematian mendadak, dia tak bisa dan tak sempat membuat wasiat, tak sempat memberikan wasiat, tak sempat bertemu dengan yang lain sebagainya, entah ada hutang piutang dan segala macam yang perlu diselesaikan. Jadi oleh karenanya orang-orang beriman itu selayaknya mereka berdoa ketika habis sholat atau ketika di waktu-waktu mustajab, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Jadi Bapak Ibu, kematian mendadak merupakan tanda di antara tanda-tanda akhir zaman. Sekarang saya tanya kepada Bapak, banyak nggak Pak orang-orang yang kita kenal masih muda Pak tiba-tiba meninggal dunia? Banyak Pak?
Banyak, Bu. Bahkan Bapak Ibu, ada seorang artis ternama, kita tak sebut nama, dan kita tak katakan dia termasuk orang yang Allah murkai, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa, Pak. Oh, dia mati mendadak berarti Allah murka kepadanya. Nggak bisa begitu, Pak. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Tapi Bapak Ibu, kita hanya membacakan beberapa komentar ataupun pendapat para ulama tentang kematian mendadak tersebut. Nah, ada seorang artis ternama Bapak Ibu, seorang akademisi juga, seorang artis juga, cantik perempuan, paling pintar menjaga kesehatannya. Yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, di usia senja cantiknya, masih cantik Bapak Ibu, wajahnya masih cantik, rupanya masih segar. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak menunjukkan fisiknya itu ke ciri-ciri dia itu orang yang tua gitu Bapak Ibu, saking pintarnya merawat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pulang bekerja, istirahat sebentar, meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang seperti ini banyak terjadi, Pak, dan itu bisa saja terjadi pada kita. Jadi bukan hanya artis, bukan hanya ulama, bukan hanya kiai, bukan hanya aktor, bukan hanya ustadz, bukan hanya pemain sepak bola. Berapa banyak, Pak, pemain sepak bola ketika bermain sepak bola meninggal di lapangan. Main bulu tangkis meninggal di lapangan. Ketika main sepeda, ada, Pak, saya pernah dapat cerita kawan udah jelas, Pak, udah nggak mampu, Pak, untuk menempuh perjalanan 10 kilo, Pak, ditempuhnya, Pak, bersama kawan-kawan. Agak berat nafasnya, tiba-tiba, Pak, oleng ke sebelah kiri, jatuh, meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian mendadak itu bisa saja mendatangi kita, menimpa kita. Maka kaedahnya, engkau bisa menentukan kematianmu sesuai dengan kebiasaanmu. Ketika kau terbiasa berbuat baik, maka kebaikan itu akan menyertaimu ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, oleh karenanya kenapa, Pak, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Muluk sebelum tidur? Apa keutamanya, Pak? Apa manfaatnya, Bu? Kita diampunkan dosa-dosa kita, Pak. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah zikir yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam, bahwasanya ketika seorang hamba itu membaca zikir ini sebelum tidurnya. Apa zikir itu, Ustaz? Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita membacanya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah Al-Aliyil Azim. Bapak baca ini Bapak Ibu, Bapak baca, Bapak meninggal, Ibu meninggal di pertengahan tidur, maka tidak akan ada yang dapat menghalangi Bapak Ibu untuk masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain dikatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ringkas, mudah untuk kita praktekkan, mudah untuk kita amalkan. Tinggal bagaimana cara kita mengimplementasikannya sebelum kita tidur. Bapak Ibu, banyak nggak orang ketika tidur meninggal dunia, Pak? Banyak nggak Bapak Ibu ketika tidur terjadi henti jantung? Jantung berhenti untuk berdetak ketika tidur, Pak. Meninggal dunia ketika tidur. Makanya beberapa sunnah diantaranya apa Bapak Ibu? Witir sebelum tidur, mengambil wudhu sebelum tidur, merupakan sesuatu yang akan dapat memberikan kebahagiaan bagi kita ketika kita meninggal di pertengahan tidur kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kematian mendadak, maka mintalah kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari kematian yang mendadak. Izinkan kami sebelum kami bertemu dengan Engkau ya Rabb, izinkan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami bertemu dengan Engkau dalam keadaan kami bertaubat kepada Engkau, dalam keadaan kami Engkau bersihkan dosa-dosa kami melalui ujian dan cobaan yang Kau berikan kepada kami. Dapat dipahami, Pak? Dapat dimengerti, Bu? Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, korelasi antara kematian mendadak dengan talqin itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat penting sekali. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan mendadak, Bapak Ibu, bagaimana mungkin orang bisa mentalkinkannya, Pak? Ya nggak, Pak? Orang aja nggak tahu dia meninggal, Pak. Ada seorang pelawak, Pak. Siapa namanya? Lupa saya. Di Eropa sana. Jadi Bapak Ibu, dia melawak. Jadi lawakannya nih Bapak Ibu
mencontohkan, mentutorialkan orang yang meninggal dunia, orang yang overdosis. Ternyata betul Pak, dia terkena serangan jantung ketika melawak. Ketika dia bergemetar seperti ini Bapak Ibu, di tengah-tengah lawakannya orang-orang tertawa, padahal dia sedang merenggang nyawa. Saya lupa nama pelawaknya Pak, saya lupa nama pelawaknya Bu. Orang-orang ketawa, orang-orang beranggapan, orang-orang mengira Bapak Ibu dia sedang melawak pura-pura mati, padahal mati benaran Bapak Ibu. Dan taunya setelah beberapa banyak orang tertawa atas lawakannya yang mencontohkan seperti seakan-akan dia mati, ternyata mati benaran. Beberapa saat setelahnya dia nggak bangun-bangun lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah jadi oleh karenanya kapan kita bisa mentalkinkan, itulah dampak buruknya Pak kalau kita meninggal mendadak tuh Pak. Nggak bisa dijenguk, nggak bisa ditalkinkan, nggak sempat untuk bertaubat kepada Allah SWT. Terlebih lagi bagi mereka-mereka orang-orang fasik, orang-orang munafik Pak. Kalau orang-orang beriman tentunya kebiasaan baik yang mereka kerjakan menghantarkan mereka kepada kematian yang baik pula. Nah, kita berbaik sangka dengan zikirnya, dengan Qur'annya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dia diwafatkan di atas kebaikan tersebut. Jadi Bapak Ibu, talqin itu perlu untuk kita ketahui. Talqin itu perlu untuk kita pelajari. Talqin itu perlu untuk kita fahami bahwasanya banyak orang Pak pandai memandikan jenazah. Paham memandikan jenazah, ngerti memandikan jenazah, tapi nggak ngerti fikih talqin Bapak Ibu. Coba Pak, di antara kita di sini siapa yang bisa mentalkinkan orang Pak, atau terbiasa mentalkinkan orang sebelum meninggal dunia? Coba angkat tangan Pak, ada? Saya Bapak Ibu mentalkinkan orang dari tahun 2009 sampai tahun 2024. Banyak kisah yang saya dapatkan Bapak Ibu. Ada yang meludah, ada yang bercarut, ada yang memaki. Ada Bapak Ibu di Taman Karya, Pak baca la ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah, lalu dia minta saya mendengarkan bacaan surat Al-Muluk yang dihafal. Setelah itu apa Bapak Ibu? Meninggal dunia. Nah, nampak tuh Pak? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, talqin itu harus dipahami oleh setiap muslim ataupun setiap muslimah. Setidaknya Bapak Ibu kita bisa mentalkinkan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ibu kita, ayah kita. Dan talqin itu merupakan tuntunan, bimbingan yang wajib untuk dimengerti oleh setiap pihak agar mereka menjadi orang-orang yang bisa membimbing setidaknya keluarga mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kehidupannya mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ketika hidup Pak kita mampu mengucapkannya Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika meninggal Pak belum tentu kita bisa dan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Yang mendorong itu Bapak Ibu adalah iman dan amal. Jadi oleh karenanya pada maghrib hari ini tak ada salahnya saya memberikan tutorial bagaimana cara mentalkinkan seseorang sesuai timbangan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh Pak? Boleh Bu? Baik, saya minta ke salah seorang jemaah untuk maju ke depan untuk menjadi contoh. Karena tanpa contoh itu akan mengurangi rasa pemahaman, dan itu akan mengurangi cepatnya kita untuk memahami sebuah praktek atau tutorial. Baik, saya minta satu orang jemaah maju ke depan.